Silakan Bu Cindy, sudah mulai. Baik, terima kasih Bu Eka, Ibu Sri, dan Bapak Ibu Guru. Silahkan Bu Julia dimulai. Oke. Atau apa ya? Apa karena dua kali ya? Volumenya yang satu di karena dua itu. kan mungkin Bu. Sudah nih Pak. Satunya dimatikan. Sudah Pak. Yang saya hidupkan yang di laptop nih Pak. Yang foto mungkin volumenya dimatikan. Volumenya dikecilin Bu. Oke. Sudah ya Pak ya teman-teman. Nah, Oke. better. Terima kasih arahannya. Baik Bu Cindy. Ya, Bu Julia. Halo Bu Cindy, selamat sore. Halo Bu Yuli, selamat sore juga. Bu Cindy, sebelumnya saya mohon maaf nih Bu Cindy. Ya, Bu Yuli. Apakah Bu Cindy ada waktu? Saya ingin berbicara sebentar dengan Bu Cindy. Oh begitu, saat ini saya ada waktu dan bisa berbicara dengan Ibu Yuli. Terima kasih. Ingin membicarakan mengenai apa? Saya ingin membicarakan masalah anak saya nih Bu Cindy. Saya bingung nih Bu Cindy dengan satu anak murid saya di kelas. Oke. Ya, anak saya ini memiliki kemampuan yang lebih rendah dibandingkan dengan teman sebayanya. Saya ingin membicarakan mengenai dia dengan Bu Cindy. Oh baik, jadi Ibu Yuli ingin membicarakan mengenai satu anak murid Bu Yuli ya? Baik Bu Yuli, apa yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan kita kali ini? Gini Bu Cindy, saya tuh ingin tahu sebetulnya apa sih masalah anak saya ini. Saya juga ingin mendapatkan pencerahan bagaimana cara mengajarkan anak tersebut secara tepat sesuai dengan kemampuannya. Oke, baik. Jadi Bu Yuli ingin mengidentifikasi masalah yang ada pada murid tersebut, kemudian menemukan cara yang tepat untuk mendidik anak tersebut. Betul begitu Ibu Yuli? Iya, betul sekali Bu Cindy. Oke, baik. Tadi Ibu menceritakan bahwa Ibu bingung dengan satu anak murid yang sepertinya memiliki kemampuan yang lebih rendah dibandingkan dengan teman sebayanya. Bisa Ibu deskripsikan lebih lanjut kemampuan seperti apa yang saat ini terlihat dari murid Ibu tersebut? Gini Bu Cindy, murid saya ini seperti tertinggal dengan teman sebayanya. Jadi ya ini agak lambat dalam menulis, membaca, berhitung, calistung deh pokoknya. Ya sama sekali belum bisa nih Bu Cindy. Dalam memegang pensil aja nih Bu Cindy, ya seperti tidak ada kekuatan untuk memegang. Jadi ketika dia memegang pensil, dia tuh melihat kiri kanan gitu. Apa yang membuat Ibu Yuli yakin bahwa anak ini memiliki kemampuan yang berbeda dibandingkan dengan teman sebayanya? Jadi gini Bu Cindy, pada hari pertama kita tahun ajaran baru kemarin, setelah MPLS, kita kan udah mulai belajar ya. Hari pertama itu saya mengajarkan ke anak-anak saya, siswa saya itu menulis di udara. Ketika menulis di udara, itu tadi yang namanya novel itu dalam memegang pensil aja juga belum benar nih Bu Cindy. Memang sih ini awal semuanya itu awal ya, permulaan semuanya. Tapi ketika satu kali kita ajari cara memegang pensil itu seperti apa, duduk yang benar itu seperti apa, yang lainnya itu respon cepat. Nah, kecuali anak saya ini satu ini novel. Oke, Cindy. Itu yang membuat Ibu yakin ya bahwa anak ini punya kemampuan yang berbeda. Kemudian Ibu memiliki beberapa perlakuan kepada dia. Oh iya Bu Cindy, saya sama anak saya ini yang bernama Noval. Jadi saya sesuaikan pembelajarannya dengan kemampuannya. Jadi tidak seperti teman-temannya. Oke, baik. Berarti
yang saya dengar ini, yang saya lihat, Ibu sudah memberikan beberapa perlakuan ya Bu ya, namun tidak banyak yang berubah. Ibu ingin mengidentifikasi lebih lanjut mengenai anak ini. Betul begitu ya Ibu Yuli? Betul Ibu Cindy. Ya, dalam keadaan bingung tersebut, seperti yang Ibu Yuli ceritakan tadi, Ibu mengusahakan sesuatu. Itu sungguh bagus sekali, Ibu Yuli. Apalagi yang Ibu usahakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada anak ini, Bu? Ini Ibu Cindy, saya pertama kali sih saya tuh mendekati anak saya itu Nova. Saya selalu ajak komunikasi dengan dia. Jadi saya kepingin dekat dengan anak saya ini, itu Nova. Karena memang kemampuannya ini agak-agak lambat ya dibandingkan dengan teman-temannya. Lalu saya coba untuk bertemu orang tuanya, mengkomunikasikan kalau siswa saya, anak saya ini, anak ibu tidak seperti teman-temannya gitu. Jadi saya bicarakan ke orang tuanya. Wah, bagus sekali ya Bu Yuli. Ibu Yuli sudah mengusahakan berkomunikasi dengan orang tuanya. Kemudian apa ya informasi yang Ibu dapatkan dari orang tuanya tersebut? Jadi gini Bu, memang orang tuanya ini berbicara dengan apa adanya. Jadi orang tuanya ini bilang bahwa anaknya ini memang minat belajarnya itu sangat kurang sekali. Jadi agak-agak sulit memang. Jadi orang tuanya pun kesulitan gitu. Oke, baik. Berarti sudah berkomunikasi dengan orang tuanya itu adalah awal yang baik, Ibu Yuli. Kemudian dari penjelasan Ibu, belum ada hasil yang Ibu harapkan ya mengenai masalah yang ada pada anak ini ya. Masalah iya, betul Ibu Cindy. Mungkin Ibu Yuli sepertinya kita membutuhkan orang lain yang lebih berkompeten untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada anak ini ya. Seperti kemampuan yang tadi Ibu identifikasi lamban dibandingkan dengan teman sebayanya. Betul. Ya, Bu Yuli? Oke, ya Bu Cindy. Oh iya Bu Cindy, dengan seperti itu ya, iya. Sedikit membantu saya ternyata. Ibu Yuli bisa melibatkan orang yang lebih berkompeten, seperti dokter mungkin ya Bu Yuli ya, dokter. Iya, akhirnya saya bicarakan lagi ke orang tuanya Noval ini. Ya betul sekali. Dari pemeriksaan dokter itu nanti bisa merujuk anak tersebut untuk melakukan beberapa rangkaian tes seperti tes IQ atau kemampuan dasar motorik lainnya. Sehingga Ibu akan mendapatkan informasi yang akurat dari tenaga yang memang berkompeten tersebut ya Bu Yulia. Iya Ibu Cindy. Nah, tentu saja hal ini akan membutuhkan waktu Bu Yuli. Selama menunggu proses tersebut, apa ada yang bisa Ibu lakukan dalam memberikan pembelajaran di kelas untuk anak tersebut? Oh iya, ada Bu Cindy. Saya selalu memberikan pelajaran istilahnya dengan kemampuan anak saya ini. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak saya ini, nggak seperti dengan teman-temannya. Jadi saya bedakan. Berarti Bu Yuli sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, bagus sekali Ibu. Iya, syarat langsung seperti itu Ibu Cindy. Ya. Kemudian apalagi rencana yang bisa Ibu lakukan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi kepada anak ini? Gini Bu Cindy, karena anak saya ini memang semangat belajarnya sangat kurang, saya selalu untuk setiap harinya itu berkomunikasi dengan orang tuanya, apapun. Karena anak ini juga salah satu anak saya yang jarang masuk sekolah nih Bu Cindy. Oh begitu, baik. Iya, dalam 1 minggu itu, Noval ini masuk 2 hari atau 3 hari. Lainnya dia tidak ke sekolah. Oke, berarti mungkin Ibu Yuli bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis minat juga ya kepada anak tersebut ya? Betul, Bu Cindy. Wah, bagus sekali Ibu Yuli. Ibu Yuli sudah merencanakan 2 hal yang dapat mengatasi permasalahan anak tersebut. Seperti tadi, berkomunikasi dengan orang tua untuk dilakukan tes lebih lanjut. Kemudian juga selama menunggu proses itu, Ibu Yuli melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian apa yang akan Ibu Yuli lakukan terhadap rencana-rencana tersebut?
Iya, saya akan memanggil kembali orang tua murid ini untuk membicarakan, anak saya, untuk melakukan serangkaian tes yang melibatkan tenaga yang berkompeten, gitu Ibu Cindy. Kira-kira kapan Ibu Yuli akan memanggil orang tua anak tersebut? Secepatnya Bu Cindy, saya menginginkan anak saya itu cepat ada perkembangannya. Bagus sekali. Bu Yuli, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, apa yang akan segera Ibu lakukan? Pertama, Mohon maaf, Bu Yuli, suaranya tidak ada. Ya, halo Bu Cindy. ya, silakan. Ya. Yang pertama-tama saya menginginkan anak saya bisa hadir setiap hari ke sekolah. Yang kedua, saya menginginkan anak saya ada minat untuk belajar. Ada perubahan, ada perkembangan buat anak didik saya ini. Seperti itu Ibu Cindy. Berarti ukuran keberhasilan anak tersebut bisa dideskripsikan lebih lanjut, ukuran keberhasilan dari rencana-rencana Ibu tadi? Dengan usaha kita sebagai guru Bu Cindy, pertama kita mengadakan komunikasi ke anak kita sendiri, yaitu anak saya Nova, dan ke orang tua. Itu sih yang saya jalankan setiap apa yang saya sudah lakukan seperti itu. Oke, baik Ibu Yuli. Apa ukuran keberhasilan dari rencana-rencana tersebut, Bu? Anak saya ini setelah saya dekat dengan beliau, dengan orang tua, memang ada perkembangannya nih Bu Cindy dari kehadirannya, minat belajarnya. Jadi sudah ada tugasnya itu sudah ada yang istilahnya selesai, walaupun belum maksimal seperti teman-temannya. Seperti itu Bu Cindy. Ukuran keberhasilannya ya Ibu Yuli ya. Dalam mencapai tujuan tersebut, apakah ada yang bisa dilibatkan untuk membantu Ibu menjalankan rencana tersebut, Bu? Oh ada Ibu Cindy, saya selama ini kalau ada sesuatu dengan murid saya yang bermasalah, kita selalu sharing dengan teman-teman di sekolah, terutama teman-teman sejawat yang memang sesuai dengan tugasnya, yaitu guru di kelas 1, dan begitu juga orang tua. Oke, baik. Kira-kira kapan kita bisa melihat progres dari rencana Bu Yuli tersebut? Secepatnya Bu Cindy. Oke, mungkin minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan progres dari rencana yang sudah disusun tadi ya Bu ya? Oke, baik. Oke, baik. Apakah sudah cukup Ibu Yuli? Cukup Ibu Cindy. Perasaan Ibu Yuli terhadap kita kali ini? Yap. Bagaimana perasaan Ibu Yuli terhadap pertemuan kita kali ini? Oh, sangat senang sekali Bu Cindy, karena sangat terbantu ya permasalahan saya ini dengan siswa saya. Baik, Bu Yuli, terima kasih juga sudah berbincang dengan saya. Saya juga banyak mendapat pengalaman dari Ibu Yuli. Saya tunggu pertemuan kita minggu depan, Bu Yuli. Selamat sore. Sore. Ya, Bu Yuli, boleh gantian. Bu Yuli, iya, benar, iya. coachnya, saya yang jadi coachnya. Iya Bu Cindy. Silakan Ibu Yuli yang jadi. Ya. Halo Bu Yuli, selamat sore. Halo, selamat sore Bu Cindy. Ya Bu Yuli, apakah Ibu Yuli ada waktu? Sepertinya saya ingin berbicara sebentar dengan Bu Yuli mengenai permasalahan saya. Oh begitu, saya ada waktu Bu Cindy, silakan saja. Bu Cindy mau bicara apa nih, mengenai apa nih? Iya, Ibu Yuli, saya ini ingin membicarakan mengenai kelas yang saya ampu sekarang yang sepertinya tuh berbeda sekali dengan kelas tahun kemarin. Mereka, sebagian besar dari mereka ini belum memiliki kemampuan sosial kemampuan emosional yang baik, Ibu Yuli. Jadi saya merasa Iya, bentar Bu Cindy ya, next. Ya, Bu. Bu Cindy bisa diulang kembali, Bu Cindy? Oh iya, saya sedang bingung dengan kelas yang saya ampu sekarang, Ibu. Sepertinya berbeda dengan kelas saya tahun
kemarin sebagian besar dari murid-murid saya ini memiliki kemampuan emosional yang lumayan tidak baik gitu, seperti emosi meledak-ledak gitu. Jadi saya bingung dan ingin membicarakannya kepada ibu. Jadi anak Bu Cindy ini agak-agak ini emosinya ya? Iya betul Ibu. Saya ingin mengetahui sebenarnya bagaimana saya bisa meningkatkan kompetensi sosial mereka, emosional mereka. Oh, jadi Bu Cindy ingin dapat mengidentifikasi masalah yang ada pada murid tersebut. Ya, kemudian istilahnya menemukan cara yang tepat untuk mendidik anak tersebut ya? Iya betul Ibu Yuli. Oke. Tadi Ibu menceritakan bahwa Ibu merasa dengan anak didik Ibu yang emosionalnya luar biasa ya? Iya betul. Emosinya itu yang seperti apa ya Bu Cindy ya? Kalau boleh tahu Bu Cindy? Ya seperti mereka ini tidak bisa menahan mengelola emosinya dengan baik, seperti ada sesuatu yang mengecewakan, mereka langsung bersikap impulsif seperti melakukan kekerasan verbal maupun langsung kekerasan fisik seperti itu Bu Lili. Meledak-ledak ya gitu marahnya ya? Iya betul. Bu Cindy, apa sih yang membuat Ibu yakin bahwa anak-anak Ibu itu memiliki sifat yang emosionalnya tingkat tinggi? Seperti tadi Ibu, mereka belum mampu mengelola emosinya dengan baik, selalu diluapkan dengan sikap-sikap yang impulsif atau terburu-buru seperti itu. Oh iya, Ibu Cindy. Jadi untuk memberikan beberapa perlakuan ya. Namun kira-kira Bu Cindy apa sih yang Ibu Cindy ingin lakukan dengan siswa-siswa Bu Cindy yang seperti ini? Kemarin saya belajar mengenai pembelajaran sosial emosional. Sepertinya saya ingin mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini kepada anak murid saya, Bu. Oh iya, bagus sekali ya. Berarti di sini ada pembelajaran kita ya, sosial emosional ya. Betul, Bu. Bu Cindy, bagaimana tuh menghadapi anak-anaknya seperti itu? Tadi saya biasanya saya ini memanggil anak murid tersebut secara langsung, kemudian berbicara dua arah kepada mereka. Kemudian saya juga biasanya memberi tayangan-tayangan video yang di dalamnya mereka bisa mengambil pembelajaran dari video tersebut atau cerita dari video tersebut, Bu. Oh gitu ya. Jadi dengan memberi video-video, tapi ada perubahan sih tidak Bu Cindy dengan Bu Cindy memberikan video-video pembelajaran ke siswa Bu Cindy? Perubahan itu ada Bu, hanya memang membutuhkan waktu ya, perubahan itu baru secara belum signifikan gitu loh. Ya, tapi tetap ada perkembangannya ya Bu Cindy ya? Iya betul Ibu. Wah, baik sekali ya Bu Cindy, berarti apa yang kita usahakan, Bu Cindy usahakan dengan pemberian tayangan video-video pembelajaran ya, ada perubahan ya buat anak didik kita ya. Ya betul Ibu. Bu Cindy, dalam keadaan anak-anak Bu Cindy ini, siapa saja tuh yang Bu Cindy bisa libatkan di sekolah atau di luar sekolah? Biasanya saya berbincang mungkin saya bisa melibatkan rekan sejawat saya di sesama kelas 6 ya Bu ya, yang karakter muridnya tidak jauh berbeda. Kemudian mungkin ya Bu saya libatkan orang tua murid juga untuk berbicara, karena dari pembelajaran sosial emosional kemarin itu kan bukan hanya sekolah saja yang terlibat itu, tapi juga keluarga terutama. Mungkin saya nanti akan memanggil orang tua murid saya tersebut. Kira-kira kapan tuh Bu Cindy akan dilaksanakan? Segera mungkin Bu, mungkin dalam minggu-minggu ini. Oke, baik. Mungkin cukup kali ya Bu Cindy ya? Ya, boleh Ibu. Terima kasih Bu Yuli atas pencerahannya. Sama-sama Ibu Cindy. Baik, sudah Ibu Sri. Apakah di stop recordingnya?